42. Datang dan pergi. Pak De Parmin. Lirih aku memanggil laki-laki itu. Mengetahui ada tamu yang langsung masuk, para bodyguard langsung siaga. Mereka mencekal tangan Pak De. Sementara 3 orang yang lain sudah berbaris di depanku sebagai benteng perlindungan. Tolong saya Seva, cucuku demam tinggi. Ucap Pak De Parmin tersengal. Nafasnya memburu efek lari dengan kencangnya. Aku menghampiri Pak De Parmin, tapi suamiku melarangnya. Kenapa dengan bayi itu? Tanya suamiku. Aku tidak tahu. Tadi dia nangis terus. Aku cek keningnya, ternyata suhunya sangat tinggi. Aku berusaha memberikannya susu, tapi dia malah muntah. Jelas Pak De Parmin. Naluriku sebagai seorang ibu membuatku mengalahkan rasa takutku pada Pak De Parmin. Aku menepis tangan suamiku dan maju melewati barisan bodyguard. Boleh aku melihatnya Pak De? Ucapku kalau sudah di depan Pak De. Pak De Parmin mengangguk. Aku kemudian melihat bayi itu. Wajahnya sudah pucat, bahkan masuk ke biru. Aku mencoba mengecek suhu tubuhnya dengan menempelkan tanganku pada bayi mungil itu. Ya Allah, dia demam tinggi. Pekiku. Gus, siapkan mobil. Perintah suamiku setelah mendengar penuturanku. Pak, ada apa? Tanya Bude sambil berjalan tergopoh-gopoh. Cucu kita. Bu, cucu kita. Sahut Pak De masih dalam keadaan kalut. Aku minggir memberi ruang pada Bude agar bisa melihatnya bayi dalam dekapan Pak De Parmin lebih dekat. Bude kemudian mendekat dan melakukan hal yang sama denganku. Ya Allah, ini kenapa badannya panas banget? Susi kemana ini Pak? Enggak tahu Bu. Dia pergi entah kemana. Jawab Pak De Parmin. Bude, itu mobilnya sudah siap. Ayo buruan, bawa bayinya ke rumah sakit. Aku memberi saran pada Bude daripada bayinya terlalu lama menunggu, takut malah kenapa-kenapa. Gegas Bude Ratmi dan Pak De masuk ke dalam mobil diikuti oleh aku dan suamiku. Aku di rumah aja, Fa. Jaga baby ya. Ucap Rizka saat pintu mobil hendak ditutup. Selama dalam perjalanan, bayi itu terus terdiam. Tidak menangis ataupun merengek layaknya bayi yang sedang demam yang biasanya rewel. 20 menit perjalanan mobil sudah sampai di depan ICU rumah sakit. Aku lebih dulu turun dan meminta dokter untuk memeriksa bayi itu. Bapak sudah menghubungi Susi? Tanya Bude saat menunggu bayi itu diperiksa. Sudah Bu, sudah dari tadi waktu di rumah, tapi Susi nggak mau jawab telepon Bapak. Maaf Bude, apa bayi itu anaknya Mbak Susi? Tanyaku penasaran. Iya Fah. Bayi itu namanya Nana. Susi membawanya pulang sudah sekitar 2 bulan yang lalu. Jawab Bude. Lalu mengalirlah cerita dari Bude, bahwasannya Nana memiliki kelainan jantung dari lahir. Bude sudah mengupayakan untuk pengobatan Nana bahkan sampai hari ini. Kapan Pak De Parmin bebas Bude? Sudah hampir 1 bulanan. Pak De yang membantu merawat Nana di rumah. Sebenarnya, kata Susi dia akan membawa Nana ke rumah sakit yang lebih besar untuk pengobatan Nana dan dia meminta biaya pada Bude. Susi sudah membawa uang itu Bu. Selah Pak De Parmin. Apa maksud Bapak? Uang untuk pengobatan Nana sudah dibawa pergi Susi tadi pagi. Lanjut Pak De Parmin dengan tertunduk. Ya jadi semua dibawa Susi. Kemana perginya Susi? Pak. Pak De Parmin menggeleng dan berkata. Bapak tidak tahu Bu. Dia bawa koper. Astaga Susi. Pekik Bude Ratmi. Maksud Bapak, Susi kabur dan membawa semua uang untuk pengobatan Nana. Begitu, Pak. Iya, Bu. Jawab Pak De singkat. Kebangetan banget kamu, Susi. Geram Bude Ratmi. Ini nanti gimana bayar rumah sakitnya Pak, kalau uangnya dibawa semua sama Susi? Tanya Bude Ratmi. Keluarga pasien Nana. Panggil perawat yang baru keluar dari ruang pemeriksaan. Iya, Sus. Jawab Bude Ratmi. Silahkan masuk, dokter mau bicara. Kami semua kemudian masuk ke dalam ruangan. Melihat bayi mungil yang terbaring dengan kondisi lemah dengan berbagai alat terpasang di tubuhnya, rasanya aku sangat tak tega. Aku justru mengingat anak-anakku. Tak bisa aku bayangkan jika anakku yang seperti itu. Bagaimana keadaan cucu saya, Dok? Tanya Bude pada dokter. Begini Bu, kondisi cucu ibu saat ini kritis dan harus segera dipindah ke ruangan PICU. Jelas dokter. PICU? Tanya Bude Ratmi. Iya,
Ruangan khusus untuk bayi dengan alat-alat khusus. Hanya saja biayanya lebih besar daripada ruangan biasa. Semua demi kebaikan cucu ibu. Mendengar penuturan dokter, Bude Ratmi justru menangis. Bagaimana ini, Pak? Semua tabungan ibu sudah dibawa sama Susi. Lakukan yang terbaik. Dok, saya yang akan menanggung semua biaya rumah sakit bayi itu, kata suamiku. Oke, nanti segera perawat akan memindahkan bayi Nana ke ruang picu. Kalau begitu saya permisi dulu. Dokter kemudian keluar dari ruang pemeriksaan, berganti dengan perawat yang mulai mempersiapkan bayi Nana untuk dipindahkan. Pak Bambang, terima kasih Pak. Nanti uang untuk perawatan Nana akan saya cicil dengan gaji saya Pak, ucap Bude Ratmi dengan terisak. Tidak usah diganti, saya ikhlas. Kamu fokus saja merawat cucumu. Tidak usah berangkat kerja dulu, lanjut suamiku. Iya Bude, Bude fokus saja sama Nana. Bude yang sabar ya, ucapku seraya memeluk Bude. Maafkan Pak De, Fah, ucap Pak De Parmin. Tanpa aku duga Pak De malah berlutut di depanku. Aku yang merasa gak enak langsung memegang bahu Pak De Parmin. Pak De, jangan begini. Seva sudah memaafkan Pak De dari dulu. Ayo berdiri Pak De. Bukannya berdiri, Pak De justru menangis tergugu. Maafkan saya Parjo, dulu kamu pernah berlutut di hadapanku saat Seno kecelakaan. Tapi jangankan memberi bantuan, aku justru menghinamu dengan segala cacian. Dengan nada bergetar Pak De Parmin mengingat kembali apa yang pernah dilakukannya dulu. Sedangkan aku malah lupa dengan kejadian itu. Kamu lihat Parjo, anakmu begitu baik pada keluargaku. Andaikan dia mau membalas dendam padaku, bisa saja sekarang dia melakukan hal yang sama pada cucuku. Aku menyesal Parjo, menyesal. Bahkan aku tidak bisa meminta maaf padamu sekarang, lanjut Pak De Parmin. Sudahlah Pak De, Bapak sudah tenang di sana. Aku kemudian meminta Pak De untuk berdiri. Pak De yang sudah berdiri kemudian memeluk erat dengan bahu yang terguncang. Maafkan Pak De Fah, maaf. Aku hampir tidak bisa percaya dengan apa yang dilakukan Pak De Parmin. Seumur hidupku baru kali ini Pak De memelukku. Dulu jangankan memelukku, menyapaku dengan kata-kata yang halus saja tidak pernah. Dari aku kecil, Pak De selalu galak padaku. Tak pernah ada raut muka yang ramah di wajahnya. Makanya, aku selalu ketakutan kalau bertemu dengan Pak De Parmin. Permisi bos, ucap Pak Agus yang baru masuk ke ruangan. Pak Agus kemudian menyerahkan amplop coklat pada suamiku. Sesuai pesan yang bos kirim, lanjut Pak Agus. Suamiku lantas menyerahkan amplop itu pada Bude Ratmi. Apa ini, Pak Bambang? Tanya Bude Ratmi. Buat jaga-jaga selama di rumah sakit, jawab suamiku. Bude kembali mengucapkan rasa terima kasihnya pada suamiku. Entah berapa kali Bude mengucapkannya. Aku yakin Bude pasti sangat membutuhkannya selama merawat Nana di sini. Akhirnya aku dan suamiku pamit pulang setelah memastikan bayi Nana memasuki ruang picu. Pak Agus, itu orang jualan cilok bukan? Tanyaku saat berhenti di lampu merah. Terlihat seorang bapak-bapak tua berhenti di sebelah mobil. Iya, Nona bos. Kenapa? Pengin beli, jawabku. Ya, lampunya keburu hijau. Nona bos ngidam, tanya Pak Agus. Bos, selamat ya. Imbuh Pak Agus. Kalau istriku hamil lagi, aku kasih kamu 50 juta, Gus. Ciit. Aduh, pekiku sambil memegang jidatku. Pak Agus kenapa ngerem mendadak? Tanyaku. Aku lihat suamiku baik-baik saja, hanya saja dia sama sepertiku. Kaget dengan yang dilakukan oleh Pak Agus. Maaf Nona bos, Agus kaget dengar 50 juta. Jawab Pak Agus sambil melirik di spion dalam mobil. Sampai istriku kenapa-kenapa 50 jutanya aku tarik. Ganti kamu yang bayar Gus, ancam suamiku. Maaf bos, maaf, ini Nona bos Ceti beli ciloknya. Ceti dang, nanti anakku ngiler kalau nggak Ceti, jawabku asal. Suamiku memandangku dengan tatapan tajamnya. Mungkin dia bingung dengan kata-kataku. Mobil pun menepi menunggu penjual cilok yang masih di belakang mobil. Aku dan suamiku kemudian keluar. Pak, beli pak, panggilku saat sepeda penjual cilok mendekat. Dengan senyum sumringah penjual cilok itu menghampiriku.
Beli cilok. Neng, berapa? Tanya penjual cilok yang usianya sudah renta. Terlihat dari rambutnya yang sudah berganti warna putih dan kulitnya yang sudah keriput. Mungkin usianya sama dengan suamiku. Hanya saja suamiku rajin perawatan. Dibukanya tutup panci yang berisi bulatan cilok. Ternyata isinya masih banyak. Kasihan sekali. Beli semuanya saja Dinda. Buat orang rumah sekalian. Usul suamiku. Semuanya? Tanya penjual cilok itu tergagap. Iya, semuanya. Jawabku. 5 juta cukup. Tanya suamiku. 5 juta? Dengan terbata penjual cilok itu mengulang nominal yang disebutkan suamiku. Itu kurang. Ya sudah, saya tambah jadi 7 juta. Salah suamiku. Ya Allah, malah 7 juta. Ucap penjual cilok lagi. Masih kurang. Ya sudah, ini penawaran terakhir. Kalau mau ya 10 juta, kalau tidak ya. Mau banget. Ya Allah, mimpi apa aku semalam dapat rezeki nomplok. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ucap penjual cilok itu penuh syukur. Pak Agus kemudian turun dari mobil dengan membawa uang yang sudah diperintahkan oleh suamiku sebelumnya. Neng, bawa sekalian sama pancinya ya. Kalau mau dibungkus nanti susah. Kata penjual cilok itu. Nanti bapak rugi kalau pancinya dibawa sama saya. Jawabku. Enggak, Neng. Pak Agus dan bapak penjual cilok kemudian menatap panci beserta botol kecap dan sambal di dalam mobil. Baru kali ini beli cilok bonus panci. Suamiku kemudian membayar cilok sesuai dengan yang dijanjikannya, 10 juta rupiah. Tak henti bapak penjual cilok mengucapkan terima kasih padaku dan suamiku. Katanya memang sedang sangat membutuhkan uang. Beras di rumah habis, bahkan sudah dari kemarin hanya makan nasi dan garam. Miris sekali. Sesampainya di rumah, Pak Agus langsung menurunkan panci dan botol sambal. Kemudian membawanya ke dapur. Wih, apa itu, Fa? Tanya Rizka yang baru keluar dari kamar bayi dengan rambut acak-acakan. Cilok. Jawabku. Itu kenapa rambut kamu kayak gitu? Ini. Ucap Rizka sambil memegang rambutnya. Ini karena si kembar. Aku sudah dieksploitasi sama anak kamu. Gayamu Riz kalau ngomong. Terus sekarang mana anak-anak? Udah bobo. Setelah puas main kuda-kudaan. Sahut Rizka. Gila bener. Pinggangku rasanya mau patah. Anakmu Fa. Jadiin aku kuda. Satu naik ke punggung. Yang satu nangis. Giliran naik dua-duanya mereka ketawa. Aku berhenti, mereka nangis. Gitu terus sampai kaki 1000 berhasil pakai sepatu. Ujar Rizka. Mulut Rizka memang terus nyerocos, tapi tangannya juga sangat lincah meracik cilok di atas piring. Sementara aku hanya jadi pendengar sambil menyiapkan cilok untuk suamiku. Tak lupa bulatan cilok aku potong kecil-kecil. Persis kalau pesan buat anak kecil biar gampang dikunyah. Tak lupa aku siram dengan kecap di atasnya tanpa sambal ataupun saus, takut ususnya demo kalau dikasih sambal. Ciloknya enak. Beli di mana? Tanya Rizka lagi. Itu cilok sultan non Rizka, harganya 10 juta. Jawab Pak Agus yang sama-sama sedang menikmati cilok. Uhuk. Mendengar kata 10 juta Rizka justru tersedak cilok yang sedang dikunyahnya. Pelan-pelan non Rizka, baru dengar 10 juta aja udah keselek. Gimana kalau dengar aku dapat 50 juta kalau Nona bos hamil? Wah, pekik Rizka. Kamu hamil? Fa. Tanya Rizka. Coba tanya suamiku. Jawabku. Pak Bambang ngehamilin Seva lagi. Tanya Rizka pada suamiku. Bukan begitu pertanyaannya. Maksudnya bisa gitu ngehamilin lagi. Lah, salah lagi pertanyaannya. Ucap Rizka dengan cepat. Rizka membuat kami yang sedang berada di dapur tertawa dengan semua ucapannya. 100 juta buat kamu Riz kalau Dinda beneran hamil. Ucap suamiku sambil mengelus perut datarku. Dinda beneran hamil? Please Nona bos. Jawab iya. Pinta Pak Agus. Ayo Fa. Jawab iya. Rizka tak kalah meminta seperti Pak Agus. Belum lagi aku menjawabnya, ponsel dalam saku celanaku terus bergetar. Terlihat di layar nomor Bude Ratmi yang menghubungi. Halo, Assalamualaikum Bude. Waalaikumsalam. Nana udah pergi Fa, Nana udah nggak ada.
Maksud Bude? Nana nggak bisa bertahan. Iya, Fa. Baru saja dokter memeriksanya setelah Nana kejang. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Bude yang sabar ya. Seva akan siapkan pemakaman buat Nana. Sambungan telepon kemudian terputus. Kanda, Nana udah nggak ada. Ucapku pada suamiku. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Gus, siapkan mobil sekarang. Siap, bos. Tunggu, Nana itu siapa? Tanya Rizka yang dari tadi bengong. Bingung dengan semua yang terjadi. Nana itu anaknya Mbak Susi, cucunya Bude Ratmi. Jelasku pada Rizka. Aku kemudian menghubungi ibu untuk menyiapkan segala sesuatunya di rumah Bude Ratmi. Kanda, tapi anak-anak masih tidur. Enggak mungkin juga ditinggal. Nanti kita nyusul aja. Sementara Agus nanti yang Kanda suruh untuk mengurus semuanya. Usul suamiku. Aku pun menurutinya. Rasanya kasihan kalau anak-anak yang sedang terlelap tidur harus dibangunkan. 1 jam kemudian akhirnya anak-anak bangun. Setelah persiapan selesai kami segera menuju ke rumah Bude. Fah, aku sama anak-anak di rumah ibu aja ya, enggak ikut ke rumah Bude Ratmi. Usul Rizka. Iya nyonya, nanti biar kita di rumah ibu saja. Kasihan anak-anak kalau ikut. Ibu Birati. Setelah aku pikir-pikir ada benarnya juga usul mereka berdua. Mobil kemudian parkir di tempat ibu. Niatnya aku dan suamiku akan jalan kaki saja ke rumah Bude Ratmi. Jaraknya juga tidak terlalu jauh. Sementara Rizka dan yang lain sudah terlebih dahulu masuk ke rumah ibu. Untung saja aku selalu bawa kunci cadangan rumah ibu. Aku dan suamiku kemudian berjalan menuju rumah Bude. Terlihat bendera kuning sudah terpasang di depan rumah Bude. Namun, yang menjadi perhatianku justru kerumunan orang dan suara orang yang sedang bertengkar. Kanda, ada apa ya? Tanyaku pada suamiku. Dinda jangan jauh-jauh dari Kanda. Tetap di samping Kanda. Genggaman tangan suamiku semakin erat dengan semakin dekatnya rumah Bude. Namun bukan adegan kesedihan yang terlihat, justru adegan pertengkaran antara Mbak Susi dan Pak De Parmin. Orang-orang yang sejatinya akan melayat justru malah menonton pertengkaran antara ayah dan anak. Pembunuh kamu. Pembunuh. Teriak Mbak Susi di depan pintu masuk rumah Bude. Pembunuh katamu. Jawab Pak De Parmin. Kamu yang pembunuh. Ibu macam apa yang kabur dengan membawa uang yang seharusnya untuk berobat anaknya? Tadi pagi Nana baik-baik saja. Kenapa sekarang Nana sudah nggak ada? Enggak mungkin kalau kamu tidak melakukan sesuatu pada anakku. Dasar sudah nggak waras kamu. Pak De Parmin kemudian berbalik. Mungkin sudah lelah menghadapi Mbak Susi. Baru beberapa langkah Pak De Parmin pergi. Mbak Susi justru mengeluarkan pisau dari dalam tasnya. Dia melangkah maju mengejar Pak De Parmin dan mengarahkan pisau itu pada Pak De Parmin. Awas, Pak De.